Banyak orang mengira jalan kaki sudah cukup menguatkan jantung, padahal tidak selalu begitu. Kebanyakan orang berjalan terlalu pelan, sehingga jantung Anda tidak pernah masuk ke zona latihan yang benar. Tanpa rangsangan yang cukup, jantung tetap lemah, meskipun Anda rajin jalan kaki setiap hari. Solusinya mudah, lakukan interval ringan. 1 menit lebih cepat, lalu 2 menit lebih pelan. Metode sederhana ini jauh lebih kuat untuk jantung Anda dibandingkan 30 menit jalan santai. Sebelum kita lanjut, tulis nama, umur, dan asal daerah Anda. Dan tonton sampai habis, saya akan berikan tips jantung sehat yang bisa Anda mulai hari ini. Bapak Ibu, setiap hari saya mendengar kalimat yang sama dari pasien usia 40 tahun ke atas. Dok, saya sudah rajin jalan kaki, kenapa jantung saya tetap cepat capek? Dan saya selalu jawab dengan pelan, karena jalan kaki itu bagus, tapi tidak cukup. Selama bertahun-tahun, masyarakat percaya bahwa jalan kaki adalah aktivitas terbaik untuk menjaga jantung. Betul, jalan kaki memang sehat. Tapi kalau tujuannya meningkatkan daya tahan jantung, mencegah serangan jantung dan memperpanjang usia, maka sebenarnya ada aktivitas yang lebih kuat efeknya menurut penelitian medis terbaru. Hari ini kita bongkar semuanya, secara ilmiah, santai, tapi tetap blak-blakan. Dan sebelum mulai, tuliskan usia Anda dan kota asal di kolom komentar, supaya saya bisa sesuaikan edukasinya dengan kebutuhan usia Anda. Bapak Ibu, kita luruskan dulu. Tidak ada dokter yang melarang jalan kaki. Bahkan saya sendiri menganjurkannya setiap hari, khususnya untuk menjaga gula darah, kolesterol, dan suasana hati. Jalan kaki itu pondasi sehat. Masalahnya adalah, banyak orang menganggap jalan kaki sudah cukup untuk menjaga jantung tetap kuat. Padahal, kenyataannya berbeda. Dalam dunia medis, kalau kita ingin meningkatkan kapasitas jantung, kita harus memberikan rangsangan tertentu. Denyut nadi harus naik ke zona 60-75% dari kapasitas maksimal. Ini yang membuat jantung belajar lebih kuat. Sementara itu, penelitian dari European Journal of Preventive Cardiology menunjukkan bahwa jalan kaki biasa hanya mengangkat detak jantung 10-20%. Ini bagus untuk pemula, tapi tidak cukup untuk membentuk adaptasi jantung yang signifikan pada usia 40-70 tahun. Ada suatu hari, Pak Harun datang ke saya dengan keluhan cepat lelah setiap kali naik tangga. Beliau bangga karena sudah jalan kaki 40 menit setiap hari selama 3 tahun. Setelah pemeriksaan treadmill, ternyata intensitas latihannya tidak pernah menyentuh zona latihan jantung. Bahkan, selama 40 menit jalan kaki, denyut nadinya hanya naik dari 72 ke 89, masih jauh dari zona aman latihan jantung, yaitu sekitar 105 sampai 120 untuk usianya. Ketika saya ubah programnya menjadi interval ringan, 1 menit jalan cepat, tambah 2 menit jalan santai, 10 kali pengulangan, barulah detak jantungnya mencapai zona latihan. Dalam 6 minggu, Pak Harun kirim WA ke saya kalau keluhan cepat lelahnya menurun drastis. Alhamdulillah, ucap saya. Ada juga Bu Ningsi dari Bogor yang rajin jalan pagi dengan teman-temannya. Tapi jalannya santai, karena sembari ngobrol. Setelah evaluasi, ternyata tekanan darahnya masih sulit stabil. Saat dilakukan uji fungsi jantung, tidak ada perbaikan kapasitas paru selama bertahun-tahun. Setelah masuk program latihan kekuatan ringan, body weight dan resistance band, tekanan darahnya turun 10 poin dalam sebulan. Inilah alasan kenapa saya selalu katakan, jalan kaki itu penting, tapi bukan latihan nomor 1 untuk jantung. Terutama kalau Anda ingin meningkatkan, bukan sekadar mempertahankan. Tujuan kita bukan hanya bergerak, tapi melatih jantung agar lebih kuat, supaya risiko serangan jantung turun, energi meningkat, dan tubuh tidak cepat lelah. Baik, sekarang kita masuk bagian yang paling sering disalahpahami. Aktivitas apa yang sebenarnya paling kuat meningkatkan kesehatan jantung untuk usia 40 hingga 70 tahun? Ada 3 jenis aktivitas yang berkali-kali terbukti lebih efektif daripada jalan kaki biasa. 1. Interval training ringan, bukan HIIT ekstrim.
Bukan lari sprint, bukan lompat-lompat. Bukan yang bikin pusing atau napas ngos-ngosan. Interval ringan artinya 1 menit jalan cepat atau sedikit menanjak, 2 menit jalan santai, diulang 8-10 kali. Ini terbukti 40 hingga 70% lebih efektif melatih jantung karena jantung dipaksa bekerja sedikit lebih keras, lalu diberi waktu pemulihan. Studi dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa interval ringan meningkatkan kapasitas jantung lansia 2 hingga 3 kali lebih cepat dibanding jalan kaki biasa. Pak Jumadi selalu merasa cepat capek padahal setiap pagi jalan 30 menit. Setelah ia mulai interval ringan versi saya, 1 menit cepat, 2 menit santai, perubahan terjadi dalam 2 minggu saja. Tidur lebih nyenyak, napas lebih panjang, badan terasa ringan. Dalam 8 minggu, tekanan darah turun dari 148/92 ke 132/84 tanpa obat tambahan. Kedua, latihan kekuatan. 2 kali seminggu. Banyak orang kira latihan kekuatan itu untuk anak muda atau pembentuk otot. Padahal menurut American Heart Association, latihan kekuatan adalah salah satu latihan terbaik untuk menurunkan risiko penyakit jantung pada usia 40-70 tahun. Kenapa? Karena melatih otot membantu jantung bekerja lebih efisien, menurunkan inflamasi, mengontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan densitas tulang. Yang penting adalah beban ringan sedang, bukan angkat barbel berat. Bu Ratri merasa mudah capek dan sering sakit pinggang. Ia hanya jalan kaki santai tiap pagi. Setelah saya masukkan latihan kekuatan, squat ringan, duduk berdiri dari kursi, dan resistance band untuk punggung, dalam 5 minggu, keluhan pinggang hilang, gula darah puasa turun, kekuatan kaki meningkat. Jalan jadi lebih cepat tanpa sadar. Bu Ratri berkata, "Dok, saya baru sadar, ternyata yang lemah bukan jantung saya, tapi ototnya." 3. Latihan mobilitas dan keseimbangan. Penelitian yang jarang dibahas. Resiko jatuh pada usia 50-70 tahun berhubungan langsung dengan resiko kematian dini. Tubuh yang kaku, sering jatuh, cedera, imobilisasi, masalah jantung, dan paru. Maka, latihan mobilitas itu krusial. Gerakan membuka dada, putaran bahu, rotasi pinggang, peregangan betis, latihan keseimbangan 30 detik. Ini sederhana, tapi dampaknya besar untuk umur panjang. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang sering sekali membuat saya menghela napas panjang, yaitu kenapa sampai hari ini mayoritas orang usia 40 tahun ke atas masih percaya bahwa jalan kaki adalah cara terbaik dan utama untuk menjaga jantung. Saya ingin Anda benar-benar perhatikan bagian ini, karena bagian ini menjelaskan kenapa Anda mungkin sudah rajin jalan kaki bertahun-tahun, tapi hasilnya tidak sehebat yang Anda harapkan. Dan setelah Anda paham alasannya, Anda akan bisa membuat keputusan yang jauh lebih tepat untuk kesehatan Anda. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Media cenderung menyederhanakan informasi kesehatan. Mari jujur, media, terutama TV dan platform digital lama, sering menyederhanakan pesan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat simpel agar mudah dicerna masyarakat. Misalnya, jalan kaki 30 menit sehari bikin panjang umur. Jalan kaki turunkan risiko serangan jantung. Jalan kaki baik untuk semua orang. Pesannya benar, tapi tidak lengkap. Sama seperti mengatakan, minum air penting untuk hidup. Benar, tapi apakah cukup minum air saja untuk hidup sehat? Tentu tidak. Kita perlu makan, butuh nutrisi, butuh istirahat, butuh aktivitas fisik. Begitu juga dengan jalan kaki. Jalan kaki bukan latihan jantung tingkat menengah atau tinggi. Ia adalah pondasi, bukan puncak struktur. Tapi karena media ingin pesan ringkas dan mudah diingat, jadilah jalan kaki dianggap sebagai solusi tunggal. 2. Dokter sering tidak punya waktu menjelaskan detail. Bapak Ibu, saya harus jujur pada Anda.
Sistem pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia, sering memaksa dokter untuk melayani pasien dalam waktu singkat. Kadang hanya 5 menit, 7 menit, 10 menit. Bayangkan, dalam waktu sesingkat itu, kami harus membaca keluhan, menganalisis gejala, melihat hasil laboratorium, memberi obat, menjelaskan diagnosis, menjelaskan prognosis, menentukan tindakan, menjawab pertanyaan pasien. Apakah ada waktu untuk menjelaskan detail tentang intensitas latihan jantung, target denyut nadi, zona latihan, dan perbedaan antara aktivitas ringan versus moderat versus intensitas tinggi? Coba jujur, hampir tidak ada. Maka dokter memberi instruksi yang aman, universal, dan paling mudah dilakukan. Ibu, jalan kaki ya tiap hari? Aman? Iya. Mudah dilakukan? Iya. Cocok untuk semua pasien? Iya. Tapi tidak berarti itu yang paling optimal. Keempat, kebiasaan jalan kaki yang nyantai. Banyak orang bilang, saya jalan kaki tiap pagi kok dok. Setelah saya tanya, berapa lama? 30 menit. Tempatnya? Keliling kompleks. Jalannya bagaimana? Santai sambil cerita sama temen. Nah, ini dia masalahnya. Jalan kaki sambil ngobrol biasanya berada dalam zona nyaman banget, di mana detak jantung naik sedikit sekali. Dalam dunia kardiologi, itu disebut low intensity steady state, bukan zona latihan. Jadi, meskipun durasinya lama, manfaat kardiovaskularnya kecil. Kelima, ketidakpahaman tentang zona latihan. Lebih dari 95% pasien saya tidak pernah mendengar istilah zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Padahal, ini sangat penting untuk melatih jantung secara efektif. Untuk usia 40 hingga 50 tahun, zona latihan sehat sekitar 110 sampai 130 BPM. Untuk usia 50 sampai 60 tahun, 105 sampai 125 BPM. Untuk 60 hingga 70 tahun, 100 sampai 115 BPM. Ketika saya ukur detak jantung pasien saat jalan kaki, rata-rata hanya 85 sampai 95 BPM. Jauh di bawah zona latihan. Jadi wajar kalau efeknya tidak signifikan. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Masyarakat sering takut kata latihan jantung. Padahal latihan jantung bukan berarti lari sprint, lompat-lompat, beban berat, atau aktivitas yang menyiksa. Bahkan interval ringan sudah cukup. Masalahnya, edukasi intensitas latihan jarang diajarkan di sekolah, kampus, tempat kerja, maupun program pemerintah. Akhirnya, jalan kaki ini menjadi satu-satunya yang diingat. Padahal ada strategi lain yang lebih kuat, lebih efektif, dan tetap aman. Baik, sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang praktis. Bukan teori, bukan wacana, tapi program latihan 10 menit yang benar-benar bisa Anda lakukan setiap hari. Ini adalah program yang saya berikan kepada lansia, pasien jantung stabil, pasien kolesterol, pasien hipertensi, pasien obesitas, pasien pradiabetes. Dan hasilnya sangat baik ketika dilakukan secara konsisten. Mari kita mulai. Bapak Ibu, saya ingin Anda mengingat satu hal. Umur boleh bertambah, tapi kekuatan jantung tidak harus menurun. Saya sudah melihat pasien yang kembali bisa naik tangga. Pasien yang bisa bermain bola dengan cucunya. Pasien yang tidur lebih nyenyak. Pasien yang merasa kembali muda. Semua itu bukan keajaiban. Itu hasil dari latihan yang benar. Dan saya ingin Anda merasakannya juga. Mari kita bangun komunitas sehat usia matang. Komunitas orang-orang yang tidak pasrah dengan umur. Yang tidak menyerah pada keadaan. Yang ingin hidup lebih lama dan lebih baik. Tuliskan usia Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap memperkuat jantungnya mulai hari ini. Dan saya akan buatkan panduan khusus berdasarkan usia Anda. Jangan lupa, subscribe dan bagikan informasi ini ke keluarga atau teman agar kita semua sehat dan bahagia.
Ingat, jantung Anda tidak butuh waktu lama. Dia hanya butuh kesempatan.